Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar melalui PJJ. Yang mudah-mudahan dari awal sampai akhir kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wal hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menerangkan masih tentang pelajaran keempat bulan Ramadan yang indah. Insya Allah materi pelajaran 4 ini hari ini kita akan selesaikan. Minggu kemarin kita membahas tentang perintah puasa di bulan Ramadan, yaitu Quran surat Al-Baqarah yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berpuasa karena supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan orang yang bertakwa itu merupakan suatu predikat dari Allah dan insya Allah akan mendapatkan keridhaan dari Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya minggu kemarin kita membahas tentang ketentuan-ketentuan puasa, yaitu rukun puasa. Apa saja rukun puasa? Yaitu niat. Apa itu niat? Menyengaja suatu perbuatan yang menaati perintah Allah dalam mengharapkan keridhaannya dan sebagai bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepadanya. Adapun bunyi niat dalam puasa Ramadan yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi ini harus kita hafalkan ya oleh anak-anak sekalian, dihafalkan dan nanti praktekkan ketika puasa di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu rukun puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sodik hingga terbenam matahari. Jadi dimulai dari waktu subuh sampai datangnya waktu maghrib. Jadi sebelum waktu subuh biasanya kita sahur, lalu kita niat, kemudian dari mulai subuh sampai maghrib kita berpuasa dan berbuka pada waktu maghrib. Itu rukun puasa, hanya ada 2 ya rukun puasa. Selanjutnya minggu kemarin kita juga membahas tentang ketentuan-ketentuan puasa berupa syarat wajib puasa. Apa saja syarat wajib puasa? Yaitu berakal sehat, berarti tidak gila. Yang kedua baligh atau dewasa, yaitu kalau perempuan sudah haid atau kalau belum haid perempuan itu sudah menginjak usia 15 tahun lebih itu wajib puasa. Dan kalau laki-laki untuk baliknya setelah mimpi jima atau
kalau tidak mimpi jima usia 15 tahun ke atas itu wajib puasa. Yang ketiga syarat wajib puasa yaitu kuat berpuasa. Jadi bagi yang tidak kuat berpuasa bisa tidak puasa, tapi kalau nanti setelah mampu lagi setelah kuat berpuasa harus dikodok. Kalau masih tidak mampu atau tidak kuat berpuasa di bulan-bulan setelah bulan Ramadan maka harus membayar fidyah yaitu memberi makan atau memberi makan kepada fakir miskin, memberi berupa makanan pokok yaitu beras ya. Selanjutnya ketentuan-ketentuan puasa yang harus anak-anakku sekalian hafal yaitu syarat sah puasa. Apa saja syarat sah puasa yaitu Islam. Jadi tidak sah orang-orang yang bukan Islam, tidak sah puasanya orang-orang di luar Islam. Yang kedua berakal, tidak sah orang gila berpuasa karena dia tidak mempunyai akal seperti kita. Yang ketiga yaitu mumayyiz atau tamyiz, artinya yaitu mengerti mana yang baik ataupun mana yang buruk. Itu adalah ciri syarat sah puasa mumayyiz atau tamyiz. Jadi kalau orang yang dikatakan mempunyai kekurangan yaitu idiot tidak wajib puasa karena tidak sah puasanya karena dia tidak mengerti mana yang baik ataupun yang buruk. Yang keempat syarat sah puasa itu suci dari haid bagi wanita. Jadi bagi wanita yang sedang haid di bulan Ramadan tidak sah puasanya meskipun kuat, meskipun mampu. Jadi karena syarat sah puasa itu harus suci dari haid bagi wanita. Selanjutnya dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Dalam waktu yang diperbolehkan puasa berarti tidak boleh berpuasa di waktu-waktu tertentu yang diharamkan oleh Allah untuk berpuasa seperti tanggal 1 Syawal dan tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah atau hari tasyrik ya. Selanjutnya ketentuan-ketentuan puasa yang lain yaitu untuk hari ini Bapak akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi hal-hal apa yang membatalkan puasa diantaranya yaitu makan atau minum dengan sengaja. Jadi berpuasa itu karena kita menahan diri dari hawa nafsu termasuk nafsu makan, nafsu minum. Meskipun kita lapar, kita harus menahannya karena sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah. Aturannya seperti itu dari Allah. Jadi kalau kita makan atau minum dengan sengaja, maka kita batal puasanya. Kalau batal harus diganti di bulan-bulan sesudahnya. Yang kedua muntah dengan sengaja. Kalau kita sedang puasa lalu kita muntah dengan tapi muntahnya dengan sengaja, dimuntah-muntahkan oleh kita sendiri, maka itu membatalkan pada puasa. Kecuali kalau kita muntahnya tidak sengaja, itu tidak batal karena tidak disengaja. Yang ketiga yaitu datang bulan atau haid atau melahirkan. Ketika ibu hamil di bulan puasa, sedang puasa kemudian melahirkan, maka puasanya batal. Harus diganti di bulan yang lain. Atau ketika perempuan sedang puasa kemudian haid pada waktu itu, maka puasanya batal. Harus diganti atau dikodok pada bulan-bulan sesudahnya. Selanjutnya yang membatalkan puasa itu hilang akal atau gila walaupun sebentar. Karena ada orang gila itu gila permanen, yaitu gila selamanya. Ada gila yang kadang-kadang yang sewaktu-waktu. Hari ini gila, besok enggak. Atau hari ini gila selama 1 jam atau sebentar. Kemudian tidak gila lagi, sembuh lagi.
Nah, ketika itu, kalau ketika berpuasa tiba-tiba gila meskipun sebentar, maka puasanya batal. Harus diganti nanti setelah bulan Ramadan. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa, murtad atau keluar dari Islam. Orang yang murtad berarti keluar dari Islam. Ketika puasa seorang muslim melakukan kemurtadan, baik itu murtad hati, murtad ucapan atau murtad perbuatan, maka puasanya batal. Meskipun dia pada waktu itu langsung bertobat masuk Islam lagi. Pada waktu itu puasanya harus diganti di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang merusak puasa. Selain daripada hal-hal yang membatalkan puasa, ada juga hal-hal yang merusak puasa. Maksudnya puasanya tidak batal, tapi kita tidak mendapatkan pahala puasa. Berarti puasanya rusak. Apa saja yang merusak pahala, merusak puasa? Apabila seorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Batal sih tidak, tapi pahalanya berkurang atau bahkan tidak ada. Contohnya perbuatan tercela adalah berdusta atau berbohong. Ketika kita puasa, kita selalu berbohong kepada orang tua, kepada orang lain, kepada siapapun, maka puasanya tidak batal, tapi pahalanya tidak ada. Harus dikodok tidak usah, tidak karena tidak batal. Yang kedua menghina teman itu sama mengurangi puasa, mengurangi pahala puasa. Menghasut atau menghasut itu mempengaruhi teman kita untuk berbuat tercela, itu menghasut. Memfitnah juga sama ya. Orang lain tidak melakukan kejelekan, maka kita tuduh dia melakukannya, itu memfitnah. Itu juga kalau ketika puasa memfitnah, maka dia puasanya rusak. Rusak apanya? Pahalanya. Yang selanjutnya berkata kotor, berkata kasar kepada orang lain. Tidak boleh kepada teman, kepada siapapun tidak boleh berkata kotor. Karena itu akan merusak puasa. Selanjutnya berkelahi atau bertengkar. Kita punya teman yang dia teman kita itu memusuhi kita, kita pun memusuhi dia, tidak boleh ya, tidak boleh sampai berkelahi atau bertengkar. Bahkan jangan pernah anak-anakku sekalian bermusuhan dengan teman. Teman harus baik sesama teman, bahkan bukan saling memusuhi, karena harus saling menyayangi dan sebagainya. Nah, hal-hal yang perilaku perbuatan yang tercela ini, jangankan pada waktu puasa, ketika tidak puasa pun, anak-anakku sekalian jangan melakukannya, karena ini akan menjadi dosa. Selain ketika puasa, selain daripada merusak pahala puasa, juga kita berdosa dalam hari-hari bukan puasa juga tidak boleh dilakukan, karena ini perilaku yang tercela. Tercela itu tidak baik, sangat dibenci oleh Allah, termasuk oleh kita juga, oleh manusia. Kita membencinya karena berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, itu sangat merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Karena itu kita pun tidak senang, Tuhan juga tidak senang, benci. Karenanya itu berdosa. Selanjutnya memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Jadi selain kita berpuasa di bulan Ramadan, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan. Apa kebaikan apa yang dikhususkan, yang sering dilakukan oleh para ulama, oleh orang-orang yang soleh, yaitu yang pertama sholat
tarawih. Sholat tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Karena itu eh, sangat baik apabila kita melaksanakannya secara terus-menerus selama bulan suci Ramadan, kecuali bagi perempuan yang lagi haid ya, yang tidak diperbolehkan sholat, maka tidak dianjurkan melakukan sholat tarawih. Yang sedang tidak berpuasa ya tidak dianjurkan. Yang haram untuk melaksanakan puasa, yang tidak sah melaksanakan puasa, maka sholat tarawihnya juga tidak boleh ya. Seperti apa? Seperti kalau perempuan ketika haid. Tapi bagi yang sedang berpuasa, kita semua dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah, bukan wajib, tapi sunnah. Dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tapi karena kita itu ingin pahala yang banyak dari Allah, maka kita seyogyanya, sepantasnya kita melaksanakan sholat tarawih ya, karena Allah akan mencintai kepada orang-orang yang selalu beribadah kepadanya, diantaranya sholat sunnah tarawih. Selanjutnya yaitu kebaikan di bulan Ramadan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang soleh, yaitu tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Tentunya kalau untuk anak-anak sekalian membaca Al-Qurannya dengan niatan belajar membaca Al-Quran. Harus ada gurunya. Guru itu bukan berarti harus yang ada di musola, yang di masjid, di madrasah, di sekolah. Tapi guru juga bisa yang ada di rumah siapa? Orang tua kita. Ya, tadarus Al-Quran. Kalau sholat tarawih tidak bisa dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, sholat tarawih itu tidak dilaksanakan. Tapi kalau tadarus Al-Quran, meskipun bukan bulan Ramadan, kita sangat baik menjadi suatu kebaikan apabila kita melaksanakannya. Ya, misalkan hari ini saya mau tadarus Al-Quran setelah sholat maghrib bersama orang tua atau bersama teman, ada gurunya, itu sangat baik sekali. Meskipun bukan di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, pahalanya akan berlipat-lipat. Yang selanjutnya kebaikan di bulan Ramadan yang harus kita perhatikan yaitu kita laksanakan memperbanyak sedekah. Kalau kita sedekah di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat, berbeda dengan sedekah di luar bulan Ramadan. Tapi sebaiknya di bulan Ramadan kita sedekah, di luar bulan Ramadan juga kita sedekah. Karena kita sangat ingin dicintai oleh Allah, maka laksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunat ya. Selanjutnya dan lain-lain banyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan selain daripada sholat tarawih, tadarus Al-Quran dan memperbanyak sedekah. Selanjutnya yaitu manfaat puasa Ramadan. Apa manfaatnya? Kenapa Allah menyuruh kita untuk berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh? Ada manfaatnya. Yang pertama yaitu ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberi kita raga ini, badan ini dari ujung rambut sampai telapak kaki itu dikasih oleh Allah. Mata bisa melihat, tangan bisa memegang, lidah bisa merasa, terus telinga bisa mendengar, dan banyak lagi yang diberikan oleh kepada kita berupa rezeki, berupa kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena Allah telah memberikan kita
banyak kenikmatan, maka sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, ucapan terima kasih kita kepada Allah, ungkapan terima kasih kita kepada Allah, maka kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya yaitu melatih kejujuran. Di bulan puasa juga kita akan terlatih kejujuran. Kenapa? Karena puasa itu eh, tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Bisa saja kita bersembunyi, tidak ada orang yang melihat, lalu kita makan. Tapi karena kita yakin bahwa Allah itu Maha Tahu, maka kita tidak melakukan makan di bulan puasa. Maka ketika puasa itu berarti kita jujur kepada diri kita sendiri dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya manfaat puasa yaitu melatih kejujuran. Selanjutnya manfaat puasa Ramadan yaitu menanamkan rasa kasih sayang. Di bulan puasa tadi dianjurkan untuk bersedekah. Itu bersedekah itu artinya kita menanamkan rasa kasih sayang kepada sesama kita. Orang yang diberi sedekah akan sangat bahagia karena diberi sedekah oleh kita, maka rasa kasih sayang itu akan timbul kepada diri orang yang memberi sedekah dan kepada orang yang diberi sedekah. Makanya puasa di bulan Ramadan itu manfaatnya diantaranya menanamkan rasa kasih sayang. Kita tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar. Itu artinya kita mempunyai rasa kasih sayang. Selanjutnya sehat jasmani dan rohani. Jadi dalam keterangan sumu tasihu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Dengan berpuasa bukan berarti Allah menyuruh kita untuk berlapar-lapar itu merusak tubuh kita. Justru dengan berpuasa makan kita teratur, tidak segala dimakan, maka jasmani kita dan rohani kita akan sehat. Jasmani itu badan kita keseluruhannya, rohani itu adalah hati kita, akan sehat. Selanjutnya manfaat puasa Ramadan melatih kesabaran atau pengendalian diri. Kita bersabar menunggu waktu maghrib untuk berpuasa. Jadi manfaatnya sangat besar sekali, sangat banyak. Selain daripada manfaat puasa yang 5 ini, masih banyak lagi manfaat-manfaatnya. Tapi yang Bapak sampaikan hanya 5 saja. Yang pertama ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua melatih kejujuran. Yang ketiga menanamkan rasa kasih sayang. Yang keempat sehat jasmani dan rohani. Yang kelima yaitu melatih kesabaran. Semuanya ini adalah baik untuk kita, ya. Jadi berpuasa itu baiknya bukan untuk Allah, tapi untuk kita juga. Selanjutnya yaitu tugas bagi anak-anak sekalian, yaitu tugasnya silakan. Nah, ini ada tabel, tanggapilah pernyataan ini dengan jujur sesuai dengan keyakinanmu. Buat tabelnya seperti ini, lalu dari 1 sampai 5 ditulis juga pernyataannya. Lalu pada pernyataan S itu setuju, ini keterangannya. S itu tidak setuju dan PT itu tidak tahu. Berpuasa bukti cinta kita kepada Allah. Apakah anak-anak sekalian setuju? Kalau setuju di checklist di bagian S. Kalau tidak setuju checklistnya di sini. Kalau tidak tahu checklistnya di sini. Berikan kalau setuju apa alasannya, isi di kolom alasan di sini. Begitu juga nomor 2, 3, 4, dan 5 seperti itu.
pernyataannya kalau setuju di checklist di S, kalau tidak setuju di checklist di TS, kalau tidak tahu di checklist di TT. Nah, alasannya ungkapan dalam bentuk tulisan di kolom alasan di sini ya. Nah, itu saja tugasnya. Jangan lupa hasilnya difotokan lalu kirimkan ke WA Group, disatukan dengan foto kegiatan beribadah. Beribadah itu bisa sholat, bisa eh, membaca Al-Quran dan lain sebagainya ya. Dan kegiatan membantu orang tua, bisa membantu orang tua di rumah, membantu mengepel, menyapu atau lain-lain, banyak ya. Banyak cara kita untuk membantu orang tua. Kirim ke grup WA, jangan jadi ke Bapak ya. Kirim ke grup WA, difotokan tugasnya, hasilnya disatukan dengan foto kegiatan beribadah dan membantu orang tua. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.